warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada BPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, mahasiswa BPG program studi Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidil Kuan dengan NIM 251102264. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan kelas 10 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kepada kami semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkahan, kita berdoa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, angkat baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bangga gak menjadi anak Indonesia? Bangga. Cinta sama Indonesia? Cinta. Oke, untuk meningkatkan cinta ataupun nasionalisme kita kepada Indonesia kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya semuanya anak kami berdiri. Memulai pelajaran kita, Bapak coba dulu mengabsen kehadiran anak kami semuanya ya. Ahmad Anjua, Almaida Harahap, Amelia Marpaung, Fadil Rizki, Hamdan Basariu, Bat Maria Basariu, Bulan Suci. Oke, berarti semuanya hadir. Periksa dulu mejanya, di sekitarnya bagaimana, sudah aman, bukunya, pulpennya. Periksa dulu semuanya dulu. Periksa dulu semuanya.
sebelum Bapak menyampaikan materi untuk anak-anak kami supaya konsentrasi, berdiri dulu semuanya dulu. Ice breaking, oke? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, masih ingat gak apa pelajaran kita semester 1 kemarin? Ada yang ingat? Coba sebutkan dulu Ikrim Al-Bayat. Apa pelajaran kita semester 1 tahun kemarin? Yaitu tentang dakwah Rasulullah periode Madinah, Pak. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Ada lagi yang lain lagi? Dakwah Rasulullah di akhir hayatnya. Ada yang tahu berapa umur Rasulullah sampai akhir hayatnya? Ada yang tahu? Berapa? 63 tahun. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba lihat ke depan dulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menganalisis latar belakang terbentuknya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menganalisis kebijakan strategi dakwah masing-masing khalifah. Dan yang ketiga, menjelaskan peran dan kontribusi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena itulah kita akan mempelajari di semester 2 ini pelajaran kita tentang perkembangan Islam Khulafaur Rasyidin. Coba ulangi dulu, sebutkan perkembangan Islam Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi ada dua di situ kalimat. Yang pertama khulafa, yang kedua Rasyidin. Jelas kan? Khulafa ataupun khalifah artinya pemimpin, pengganti. Khulafa itu artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 khalifah itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah pemimpin umat Islam. Yang kedua Rasyidin. Apa itu Rasyidin? Pengertian Rasyidin adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas? Mendapat petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi 4 khalifah ini berkuasa selama kurang lebih 30 tahun. Berapa? 30 tahun. Latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Kenapa ada Khulafaur Rasyidin? Kenapa ada khalifah-khalifah? Kenapa? Karena Rasulullah telah wafat dalam berumur dikatakan berapa tahun? 63 tahun. Setelah Rasulullah wafat berumur 63 tahun, tidak ada lagi pemimpin. Bahkan hampir dikatakan banyak kaum muslimin saat itu yang murtad. Apa yang murtad? Kembali ke ajaran yang lama, menjadi kafir Quraisy. Makanya setelah itu musyawarahlah para kaum muslimin. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Dia adalah tokoh dari kalangan kafir Quraisy yang pertama kali memeluk Islam. Dan dia lebih muda dari Rasulullah 2 tahun. Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang kenal siapa yang Umar bin Khattab? Khalifah yang kedua, khalifah yang sangat luar biasa.
Di antara empat khalifah itu yang paling luar biasa pemerintahnya adalah Umar bin Khattab karena kebijaksanaannya, kecerdasannya, keberaniannya. Bahkan ia diberikan gelar Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Orang yang bisa membedakan yang hak, yang benar, dan yang batil. Yang ketiga, khalifah yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu juga khalifah yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan yang sangat luar biasa? Karena dia adalah orang yang termasuk orang terkaya di kota Mekah. Apalagi dia orang terpandang. Apalagi dia orang yang cerdas. Contoh, berpuasa selama 10 tahun. Yang ketiga, Utsman bin Affan berpuasa selama 12 tahun. Dan yang keempat, khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang terakhir ini dia berpuasa selama 5 tahun kurang lebih. Berapa tahun? 5 tahun. Makanya secara singkat, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu adalah sekitar kurang lebih 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Peran dan kontribusi. Kalau kita berbicara tentang kontribusi dari 4 khalifah ini sudah sangat luar biasa. Mulai dari kontribusi ataupun peran dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa perannya? Jelas, yang pertama adalah memerangi orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, kaum muslimin. Umar bin Khattab perannya yang pertama mendirikan Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Supaya zakat-zakat harta orang-orang kaum muslimin saat itu dikumpulkan satu tempat, itu namanya Baitul Mal. Utsman bin Affan apa kontribusinya? Apa perannya? Mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan para penghafal Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, apa peran ataupun kontribusi dari Ali bin Abi Thalib? Bahkan Rasulullah mengatakan Rasulullah itu adalah gudangnya ilmu. Rasulullah itu gudangnya ilmu. Jadi sumber segala ilmu itu Rasulullah. Dan pintunya apa kata Rasulullah? Pintu dari segala ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi dan orang pertama, orang terdekat Nabi yang memeluk Islam. Yang kedua, berhasil menumpas pemberontakan kaum murtad dan perang Riddah. Dan selanjutnya menginisiasi pengumpulan Al-Quran agar terjaga keasliannya setelah banyak penghafal wafat. Yang terakhir, memulai ekspansi Islam di wilayah Irak dan Syam dan menyebarkan dakwah. Khalifah Umar bin Khattab, coba lihat dulu. Khalifah Umar bin Khattab yang pertama adalah memperluas wilayah Islam secara signifikan hingga mencakup Suriah, Mesir, dan Irak. Sistem pemerintahan, mendirikan Baitul Mal, kas negara, diwan atau departemen, dan membentuk pasukan tetap yang terorganisir. Dan inovasi kalender, yaitu adalah membentuk ataupun menyusun kalender. Dan yang terakhir, keadilan dan demokrasi, memperkuat prinsip keadilan dan demokrasi. Lanjut, Khalifah Utsman bin Affan, yaitu adalah penebar cahaya Al-Quran. Terpilih melalui komite pemilihan khalifah, menunjukkan proses suksesi yang terstruktur, membentuk angkatan laut Islam pertama dan melanjutkan ekspansi wilayah kekhalifahan, dan menyusun menstandarisasi mushaf Al-Quran dan menyatukan bacaan umat Islam. Terakhir, membangun infrastruktur penting seperti bendungan, jalan, jembatan, dan memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan yang khalifah yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib, masa penuh tantangan. Sama tadi seperti yang Bapak bilang, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk terbunuhnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Utsman bin Affan,
terpilih setelah terbunuhnya Utsman, kan? Dan masa pemerintahnya diwarnai konflik dan internal dan perang saudara. Makanya tugasnya yang pertama apa? Menjaga persatuan. Fokus utama adalah penyelesaian perselisihan internal dan menjaga keutuhan serta persatuan umat Islam. Dan keadilan dan ilmu. Dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, berilmu tinggi dan memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Oke. Coba lihat dampak dan warisan Khulafaur Rasyidin. Jadi apa dampak? Apa itu manfaatnya bagi kita terkhusus masa kini? Apa dampak dari warisan Khulafaur Rasyidin? Ada nggak yang bisa kita terapkan? Karena yang jelasnya kita semuanya ini, kalian semuanya adalah bakal nantinya menjadi pemimpin. Tidak menjadi pemimpin negara, paling tidak pemimpin keluarga, kan? Ada di sini yang tidak mau jadi pemimpin keluarga? Hah? Nah, kalau laki-laki paling tidak pemimpin keluarganya, kalau perempuan paling tidak pemimpin anak-anaknya. Pastinya semuanya kita pemimpin, kan? Makanya apa warisannya? Warisannya yang pertama, bagaimana dari kepemimpinan tempat khalifah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa dia bergerak As-Siddiq? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq bergerak As-Siddiq? Karena apa Hamdan? Karena jujur. Makanya kita praktek karena jujur Abu Bakar As-Siddiq itu. Jujur dalam keluarga, jujur dalam masyarakat, jujur dalam berteman, apalagi jujur dalam segala hal, pokoknya jujur-jujurlah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Apa gelarnya? Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dia bukan hanya bisa, tetapi dipraktekannya. Jadi kita juga bisa, kan? Kita tahu ini betul, ini tidak betul, cuman belum kita praktekkan. Itu masalahnya. Makanya kita contohlah perjuangan Umar bin Khattab. Bahkan sering disampaikan pemimpin itu adalah bagaimana supaya mencontoh kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan dia tidak mau disebut dia sebagai khalifah. Dia disebut adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman. Dan dia tidak mau dijaga, maksudnya dijaga oleh pengawalnya. Beda sama pemimpin kita, harus ada pengawalnya, harus ada polisinya dan sebagainya, kan? Tapi kalau Umar bin Khattab, bahkan malam-malam dia itu berjalan-jalan di sekitar Madinah untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Maka inilah nanti yang dicontohkan Mursal kalau nanti menjadi pemimpin, presiden, wakil presiden, DPR RI, gubernur, bupati, kepala desa, apalagi kadus, pemimpin semuanya itu, kan? Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Sampai sekarang, coba lihat dulu nanti di Makkah, khususnya di Arab Saudi lah, Saudi Arabia, ada di situ bank, tahu bank kan? Bank itu adalah simpanan ataupun modal dari Utsman bin Affan sampai sekarang berjalan. Makanya sangat luar biasa kekayaan Utsman bin Affan ini. Maka dia termasuk dibilang orang yang paling dermawan. Tahu orang yang paling dermawan? Disedekahkan, diimpakkan hartanya untuk kemajuan Islam. Nah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain Free Fire, bermain Mobile Legends, apa lagi? Baik. Maka dia termasuk orang yang paling dermawan. Dan memang dia adalah orang yang paling kaya juga di kota Mekah ataupun Madinah pada saat itu. Dan khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Apa warisannya, apa peninggalannya? Apa yang bisa kita terapkan? Dia adalah orang yang paling cerdas, orang paling luar biasa pengetahuannya. Saking luar biasanya, dan dia bukan seperti kita menuntut dalam satu tempat, bukan. Dan dia memang hanya menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Tapi ilmunya, pengetahuannya sangat luar biasa. Dan dia hanya berpuasa tadi selama 5 tahun kurang lebih. Tetapi walaupun 5 tahun, dia mampu mempersatukan perpecahan umat Islam
yang sudah terbentuk mulai dari kepemimpinan Utsman bin Affan ataupun Umar bin Khattab. Jadi itu adalah sebagai pelajaran kita hari ini adalah supaya kita bisa menerapkan kepemimpinan dari 4 khalifah yang sudah kita pelajari, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka hanya berpuasa selama 30 tahun, tidak lama-lama 30 tahun, tetapi mereka lah khalifah yang paling dikenang ataupun paling yang sangat luar biasa jasanya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah jelas yang kami katakan. Apa kau katakan? Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Jadi sama-sama ridho. Ridho Allah kepada mereka, mereka juga ridho. Apa itu ridho? Rela menerima apa yang ada. Itu adalah tentang 4 khalifah. Paham semuanya? Oke, jadi kita sudah mempelajari Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok. Kita akan membagikan 4 kelompok. Kelompok kan? Jadi nanti setiap kelompok ini akan membahas permasalahan-permasalahan ataupun problem-problem ataupun semuanya lah tentang 4 khalifah ini. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 kelompok berarti kan? Berarti nanti dihitung berarti ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nanti baru nanti kelompoknya nanti apa? Disusunkan. Oke, paham semuanya? Paham. Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 3. Oke, yang pertama tujuan kegiatan mengidentifikasi latar belakang munculnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menganalisis kebijakan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menyajikan berarti yang itu kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sudah siap tugas kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krimal Pahit Pasar Ibu dari kelompok 1 ingin membacakan presentasi kami, yaitu hasil diskusi kami yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan perwakilan dari kelompok 2 akan membahas kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah wafat Rasulullah SAW. Keadilan menjadi kunci kepemimpinan Umar karena menciptakan rasa aman dan kesetaraan rakyat. Sikap adil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 tadi sudah membacakan hasil diskusi khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Lanjut kita ke khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Mana kelompok 3? Kita sudah mendengarkan hasil diskusinya setiap kelompok. Kelompok yang pertama tadi kelompok
Lupa apa tadi pertama tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Dia memimpin selama 2,5 tahun. Jadi apa tadi yang kita dapat? Kita petik dari kepemimpinannya tadi. Coba sebutkan tadi dulu. Yaitu teladan pemimpin yang jujur, tegas dan bertanggung jawab. Teladan, jujur dan bertanggung jawab. Berarti itulah yang kita terapkan bagi kita seorang pelajar bahasanya di dalam memimpin umat Islam. Khalifah yang kedua, siapa tadi yang kedua tadi? Coba sebutkan dulu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang paling terkenal Al-Faruq. Apa tadi pintu Al-Faruq? Yang membedakan yang hak dan yang batil. Makanya kita pun jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Kalau dari tadi yang pertama kelompok Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga kelompok, yang keempat kelompok. Jadi hasil ataupun presentasi kita hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Mulai dari tadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi kita tadi sudah membacakan hasil diskusi. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Apa peran-peran, apa latar belakang terbentuknya khalifah, dan juga strategi dakwah yang dilakukan 4 khalifah. Dan yang ketiga adalah kontribusi peran dari 4 khalifah tadi sudah kita membacakan, sudah kita mendiskusikan. Jadi kami semuanya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi seperti yang Bapak sampaikan, supaya kita menjadikan 4 khalifah ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kita jadikan 4 khalifah mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sebagai contoh, sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam menuntut ilmu, baik di dalam hubungan sosial, di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Kita jadikan 4 khalifah sebagai contoh kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mulai dari materi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga tadi sudah kalian diskusikan tadi ada 4 kelompok. Mudah-mudahan setiap dari hasil diskusi kalian itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa nanti kita sampaikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semuanya dan hasil diskusinya. Allahumma bintorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.